Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain dan salam sehat. Sebelumnya saya akan membawakan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK PGRI Duren tahun pelajaran 2021-2022. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Gak bisa dipindah, saudara. Bisa dipindah. Oh, nomor 3. Langsung ini mulai dari awal lagi. Yang tadi untuk tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi siswa jurusan TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK PGRI Duren tahun pelajaran 2021-2022. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Yang mana nama saya Pak Syarianto, tanggal lahir Malang 4 Agustus 1980, yang mana saya tinggal di Jalan Raya Sawan Duren, RT 04 RW 02, yang mana di SMK PGRI Duren jurusan TBSM saya sebagai guru produktif dan juga sebagai kepala program di jurusan TBSM. Sebelum saya memberikan materi mengenai apa yang ada di jurusan TBSM, ini ada video, mohon untuk diperhatikan. Dan di jurusan TBSM ada atau punya visi dan misi, yang mana visi dan misinya diantaranya mewujudkan peserta didik menjadi tenaga ahli yang cerdas, kreatif, dinamis, handal, kompetitif, dan kualitas di bidang teknik, bisnis, dan sepeda motor. Itu adalah visi dari SMK PGRI Duren jurusan TBSM. Sedangkan misinya yang pertama adalah menghasilkan mutu tamatan pada tingkat menengah yang beriman dan bertakwa, profesional, terampil, berbudi pekerti luhur, handal, mental yang kuat, punya etos kerja dan kemandirian yang tinggi, serta memiliki pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mempercepat peserta didik jadi lulusan yang cepat dapat bekerja dan dapat bersaing pada era globalisasi melalui proses pelatihan yang terpadu dengan upaya-upaya kerjasama yang dijalin antara bidang keahlian teknik sepeda motor
dengan pihak-pihak yang terkait dengan teknologi sepeda motor, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah yang ahli di bidangnya sesuai tuntutan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri yang bersaing dalam tingkat regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mempersiapkan lulusan yang bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai disiplin kompetensi yang ditempuhnya. Dalam hal ini, teknologi sepeda motor. Itu adalah visi dan misi jurusan teknik bisnis sepeda motor SMK Piaturen. Yang mana jurusan TBSM tersebut mempunyai visi dan misi tadi, bisa kalian pahami. Selanjutnya, di jurusan TBSM SMK Piaturen menggunakan struktur kurikulum 2013 revisi, yang mana pada struktur kurikulum 2013 revisi mempunyai beberapa mata pelajaran yang mana ada beberapa bagian, di antaranya ada muatan peminatan kejuruan. Pada muatan peminatan kejuruan ada istilahnya C1, C2, C3. Itu semua merupakan mata pelajaran yang diajarkan di pelajaran produktif TBSM SMK Piaturen. Misalnya ada mata pelajaran C1 atau dasar bidang keahlian. Di sini ada 3 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Semua mata pelajaran yang ada itu diajarkan di kelas 10, semester 1, dan semester 2. Sedangkan pelajaran di C2, yaitu meliputi gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Itu juga diajarkan di kelas 10, semester 1 dan 2. Sedangkan mata pelajaran C3 yang merupakan kompetensi keahlian, di antaranya pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, kemudian ada pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran tersebut dipelajari di kelas 11 dan 12. Itu pokok pelajaran yang ada di jurusan TBSM, khususnya bidang produktif. Pada kurikulum K13 revisi, pada mata pelajaran yang kalian pelajari tersebut, ada beberapa aspek penilaian untuk kompetensi yang diajarkan tadi, yaitu meliputi aspek penilaian pengetahuan yang dinilai. Jadi selama kalian belajar itu, seberapa kompetensi pengetahuan yang kalian serap, yang kalian pahami, akan dinilai. Selain pengetahuan, juga keterampilan. Keterampilan pada saat kalian melakukan praktek sesuai dengan kompetensinya. Seberapa baik kalian melakukan praktek tersebut. Selain 2 poin tadi, yang nggak kalah pentingnya, yaitu mengenai sikap dan perilaku.
Jadi ketiga aspek penilaian itu sangat penting untuk menilai kalian kompeten atau tidak di jurusan TBSM. Selanjutnya, pada saat kalian melakukan pembelajaran ya, di jurusan TBSM SMK PGR Duren, nanti juga akan diajarkan mengenai keterampilan sesuai dengan mata pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Ini adalah lab TBSM SMK PGR Duren yang akan kalian gunakan pada saat pembelajaran nanti. Yang mana lab TBSM SMK PGR Duren sudah bekerjasama dengan Yamaha. Jadi bidang kerjasamanya meliputi proses pembelajaran, yang mana juga nanti ada guru tamunya dari Yamaha, kemudian juga melakukan praktek kerja lapangan atau sering disebut PKL, dan juga ujian kompetensi atau sering disebut UKK. Dan selain itu juga perekrutan tenaga kerja. Itu adalah kerjasama yang dilakukan jurusan TBSM dengan dunia industri Yamaha. Ini sudah kalian perhatikan labnya sudah standar dengan dunia industri. Selanjutnya, untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan kompetensi kalian, setiap tahunnya SMK PGR Duren jurusan TBSM melakukan kunjungan industri. Yang mana tujuan dari kunjungan industri yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan kalian. Jadi kalian di dunia industri nanti harus dituntut untuk aktif benar-benar menggali informasi tentang apa yang ada di dunia industri itu. Sehingga akan memperluas pengetahuan kalian. Selain itu, juga kalian mempunyai gambaran bagaimana tentang budaya yang ada di industri. Sehingga kalian nanti akan benar-benar siap kalau sudah lulus dari SMK PGR Duren, akan benar-benar siap turun di dunia industri. Ini adalah gambar kakak kelas kalian pada saat melakukan kunjungan industri ke PT Apindo Kurnia yang ada di Surabaya. Selanjutnya, dalam mendukung pembelajaran untuk penguasaan kompetensi, ya, juga jurusan TBSM melakukan praktek kerja lapangan atau sering disebut sebagai PKL itu. Ya. Jadi PKL itu atau praktek kerja lapangan wajib diikuti oleh semua siswa jurusan TBSM. Itu merupakan program dari Dignas yang membedakan antara SMK dan SMA. Yang mana pada saat PKL nanti, ya, kalian akan ditempatkan di dunia industri yang sudah bekerja sama dengan SMK PGR Duren. Pada saat praktek kerja lapangan nanti, kalian dituntut untuk benar-benar aktif pada saat di tempat PKL itu. Sehingga kalian akan benar-benar menguasai kompetensi di bidang kalian. Itu mengenai praktek kerja lapangan. Ini contoh kakak kelas kalian yang pada saat
melakukan praktek kerja lapangan di bengkel Yamaha yang dipandu oleh pembimbing dari industri. Makanya tadi sudah saya sampaikan pada saat PKL, mohon untuk benar-benar kalian belajar dengan baik, aktif, sehingga kalian akan benar-benar juga menguasai kompetensi sesuai dengan jurusan kalian. Yang mana akhirnya nanti kalau kalian sudah lulus nanti juga akan benar-benar siap untuk di dunia kerja. Kalian akan mengetahui bagaimana budaya yang ada di dunia kerja itu. Sehingga kalian kalau sudah berada di dunia usaha, kalian juga akan bisa beradaptasi. Jadi di sana atau di dunia usaha nanti atau dunia industri, kalian sudah tidak benar-benar kaget lagi. Ya. Selanjutnya, untuk menguji kemampuan kalian selama 3 tahun berada di SMK Peturen, khususnya di jurusan TBSM, kalian akan diuji kemampuan kalian, kompetensi kalian. Yang mana ujian kompetensi itu dilakukan di kelas 12. Jadi untuk menguji kalian, untuk mengetahui kemampuan kalian mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, bagaimana keseriusan kalian belajar itu akan ditentukan di kelas 12 itu. Jadi tujuan dari ujian kompetensi keahlian ini untuk sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi yang kalian miliki. Selain itu juga sebagai informasi atas kompetensi yang kalian miliki juga, atau calon tenaga kerja. Kalian kan merupakan calon-calon tenaga kerja yang akan memenuhi di dunia industri atau dunia usaha. Ini contoh gambar ujian kompetensi ke kelas kalian, yang mana pengawasnya juga dari Yamaha. Pada saat ujian kompetensi tersebut, kalian akan melakukan praktek sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi per unit sepeda motor itu untuk 1 siswa. Jadi kalian nggak akan bisa contohan atau bertanya dengan sesama temannya, ya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mendisiplinkan kalian agar kalian mempunyai atau mempunyai kebiasaan budaya yang ada di dunia industri, ya. Di SMK Peturen, khususnya di jurusan TBSM, ya, ada tertib bengkel sepeda motor yang harus kalian patuhi dan kalian taati. Yang mana kalian mempunyai istilahnya kewajiban yang harus kalian lakukan. Ya. Ini ya, kewajiban kalian ada 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Yang bisa kalian baca dan kalian pahami. Yang pertama contohnya, siswa memasuki bengkel sesuai dengan jadwal praktek yang sudah ditentukan. Ya. Misalnya kalian masuknya jam 7 kurang 15 menit, ya. Maka pada saat jam itu kalian harus sudah berada di bengkel.
Itu semua adalah untuk belajar kalian untuk disiplin. Budaya-budaya seperti itu juga harus kalian miliki. Sehingga budaya yang baik itu akan bisa kalian bawa sampai kalian bekerja nanti. Jadi aturan-aturan yang ada di sini atau tata tertib hampir sama dengan di dunia usaha atau di dunia industri yang akan kalian dapatkan atau kalian patuhi pada saat kalian bekerja nanti. Ya. Ini juga lanjutan dari tertib atau kewajiban yang ada di bengkel TBSM SMK Bukit Duren. Kemudian selain ada kewajiban, juga ada larangan untuk kalian juga. Yang mana contohnya larangan itu yang pertama, dilarang memasuki bengkel di luar jam praktek yang telah ditentukan, kecuali ada kepentingan dan seizin Bapak Ibu Guru atau Kepala Bengkel. Itu salah satu larangannya dengan tujuan ya, sehingga barang-barang atau peralatan yang ada di bengkel itu aman. Misalnya kalian tidak mentaati larangan tersebut, misalnya kalian masuk tanpa izin, kemudian ada barang yang hilang, misalnya, ya, kalian bisa kena dampaknya juga, soalnya kalian yang masuk juga. Ya. Makanya supaya amannya, supaya kalian nggak sampai kena dampak yang kalian lakukan itu, maka larangan-larangan yang sudah ditentukan itu kalian taati juga. Selain kewajiban dan larangan tersebut, apabila kalian sampai mengabaikan atau tidak mentaati kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap tata tertib tadi, juga ada sanksinya. Ya. Contohnya, misalnya sanksi yang pertama, setiap siswa yang tidak mengindahkan tata tertib dan petunjuk guru atau instruktur akan diberikan kegiatannya. Jadi akan diberikan tugas. Ya. Itu salah satu sanksi dari pelanggaran yang sudah kalian lakukan. Jadi semua tata tertib tadi tujuannya adalah untuk mendidik kalian. Sehingga kalian punya rasa kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Yang mana budaya-budaya tersebut, ya, tadi sudah saya sampaikan, juga bisa kalian terapkan atau sama dengan budaya yang ada di dunia industri dan dunia usaha. Jadi namanya SMK, ya, itu aturan-aturannya atau budayanya nggak jauh beda dengan budaya yang ada di dunia industri dan dunia usaha. Itu materi MELS yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Tolong materi yang ada itu bisa kalian pahami dan kalian pelajari dan kalian terapkan nanti pada saat kalian masuk di jurusan TBSM SMK Bukit Duren. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya terakhir, tolong di kondisi pandemi seperti ini, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling dan sekaligus bursa kerja khusus di SMK PGRI Toren. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Iin Nuroniah, bisa dipanggil Bu Iin. Di sini saya selaku guru bimbingan dan konseling sekaligus koordinator bursa kerja khusus. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 di SMK PGRI Turen. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling serta bursa kerja khusus. Nah, di sini apa sih bimbingan dan konseling itu? Mungkin di SMP atau MTS dulu sudah ada atau sudah mengenal yang namanya bimbingan dan konseling. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu di sini kenapa atau mengapa Anda sekolah atau memilih sekolah di SMK. Nah, pastinya dari kalian semua sudah punya gambaran atau punya cita-cita ketika setelah lulus nantinya kepingin langsung bekerja. Nah, tapi di sini perlu kami jelaskan bahwa di SMK itu nantinya bisa atau dapat memilih beberapa pilihan setelah lulus. Misalkan mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah, bisa. Kemudian bekerja setelah lulus sangat bisa karena memang di sini Anda nanti dicetak atau dididik sesuai dengan kompetensi yang bisa digunakan atau digunakan ketika Anda lulus sehingga Anda siap bekerja. Dan yang terakhir, Anda bisa memilih menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Oke. Nah, di sini kan Anda selaku atau sebagai siswa baru nih, jadi pastinya ada banyak hal yang baru yang Anda temui ketika menjadi siswa kelas 10 di SMK. Apa saja yang baru yang Anda temui? Nah, misalkan sekolah baru, pastinya dari gedungnya, sarana dan prasarananya itu pasti baru dan mungkin belum ada di sekolah yang terdahulu. Kemudian jurusan baru, teman-teman baru, Bapak Ibu guru yang baru, kebiasaan baru baik dalam belajar, dalam keseharian, apalagi di situasi pandemi ini pasti banyak yang berubah dan menjadi kebiasaan baru yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Dan yang terakhir adalah lingkungan baru. Nah, di sini pasti akan muncul masalah atau muncul problem dari anak-anak sekalian ketika menemui hal-hal baru yang baru Anda temui. Oke, nah mungkin dari situ nanti akan penting sekali peranan BK untuk membantu Anda mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, sebelum itu di sini banyak sih yang masih beranggapan bahwa BK itu adalah polisi sekolah karena biasanya yang bermasalah ditaruh di BK atau yang memiliki masalah apapun langsung diarahkan ke BK. Kemudian juga ada yang memikirkan atau berpikir bahwa BK itu adalah tatib, petugas tata tertib yang bagian menghukum, memberikan poin kepada siswa yang bermasalah terkait kedisiplinan. Kemudian BK itu tempat pengadilan. Nah, kira-kira benar nggak sih BK itu seperti yang dibayangkan kebanyakan orang? Nah, kita bahas yuk di sini. Oke, bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah upaya pemberian bantuan kepada konseli, dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik yang mengalami masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Jadi bagi kalian nanti yang memiliki masalah, misalkan kesulitan belajar,
bagaimana sih cara belajar yang efektif di SMK? Nah, menyesuaikan diri di lingkungan baru, atau nanti ketika Anda pengen sekali ketika lulus langsung bisa bekerja. Nah, ini nanti adalah tugas dari bimbingan konseling dalam rangka membantu Anda untuk bisa mencapai cita-cita. Oke, nah tujuannya apa? Nah, tujuan BK adalah memfasilitasi perkembangan optimal peserta didik agar dapat mencapai tujuan atau cita-citanya yang mencakup aspek pribadi, sosial, akademik atau belajar, dan karirnya. Jadi, kami di sini bertugas untuk membantu, memfasilitasi perkembangan kalian supaya bisa mencapai tujuan hidup atau cita-cita bisa tercapai. Oke, untuk fungsi BK, supaya tahu saja ya, jadi di sini fungsinya untuk pemahaman. Nah, jadi nanti kita berfungsi untuk membantu peserta didik memahami dirinya sendiri, misalkan potensi yang ada di dirinya, apa sih kemampuan saya, apa sih bakat saya, dan sesuaikan dengan kompetensi yang sekarang saya pelajari. Kemudian membantu memahami lingkungan sekitarnya. Nah, baik lingkungan di sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian juga lingkungan ketika nanti Anda akan bekerja. Kemudian, fungsinya yaitu mencegah masalah, timbulnya masalah atau preventif. Jadi, berusaha membantu siswa supaya tidak sampai mengalami masalah. Misalnya, masalah remaja, jangan sampai terjerat narkoba, free sex. Nah, seperti itu. Jadi, kita berupaya untuk membantu siswa dalam mencegah masalah. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan masalah. Nah, di sini ketika ada siswa yang sudah mengalami masalah, nah tugas BK adalah fungsi BK adalah mengentaskan. Dalam hal ini membantu memberikan atau mencarikan alternatif solusi yang sekiranya bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, jadi kami bukan mengarahkan, tapi kita membantu untuk mencari solusinya. Jadi solusi itu diputuskan secara bersama-sama. Oke, yang keempat adalah penempatan dan penyaluran. Nah, salah satunya nanti berhubungan dengan BKK atau Bursa Kerja Khusus yang nantinya bisa menempatkan atau menyalurkan siswa ke dunia kerja. Oke, yang kelima, pengembangan diri konseli. Jadi di sini nanti kita bantu bagaimana sih siswa ini bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Misalkan kita arahkan ke kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin organisasi yang bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi siswa tersebut. Nah, langsung kita akan membahas terkait bursa kerja khusus yang ada di SMK PGRI Duren atau biasa disebut BKK. Nah, BKK itu apa sih? BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan, baik negeri dan swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran kerja, dan penempatan tenaga kerja, dan merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi di sini secara rinci atau secara gampangnya, skema kerja BKK itu terdiri dari 3 komponen, yakni BKK itu sendiri yang berdiri di SMK, kemudian dunia usaha atau dunia industri yang bisa disebut DUDI, yang ketiga adalah Dinas Tenaga Kerja. Jadi 3 komponen ini antara SMK, dunia kerja, dan Dinas Tenaga Kerja harus saling bersinergi sehingga bisa mencapai tujuan ketika SMK bisa menyalurkan lulusannya ke dunia industri atau dunia kerja di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Jadi di sini tidak ada pekerjaan yang ilegal, artinya Anda bekerja tidak sesuai aturan atau nantinya akan merugikan siswa itu sendiri. Oke, nah karena Anda kelas 10, pastinya nanti supaya punya gambaran ketika nanti akan lulus dan gambaran apa sih yang harus saya siapkan ketika saya nanti pendidikan di SMK, sekaligus persiapan saya menghadapi dunia kerja. Nah, sebelum itu Anda harus tahu jenis-jenis industri yang ada di lapangan atau jenis industri yang ada di masyarakat. Terdiri dari 3 jenis industri.
Yang pertama adalah industri padat teknologi, yang kedua industri padat karya, dan 3 industri jasa. Oke, untuk jenis industri padat teknologi ini syaratnya yang pertama adalah seseorang atau calon pekerja itu diambil dari jurusan yang sesuai kebutuhan. Artinya jurusan itu mempengaruhi jenis pekerjaan yang akan dimasuki. Ya, kemudian dibutuhkan disiplin yang tinggi karena jelas di sini yang namanya industri padat teknologi itu lebih cenderung kepada teknologi mutakhir atau teknologi canggih. Jadi tidak bisa sembarangan atau tidak bisa seenaknya dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Kemudian persaingan sangat ketat karena memang di sini yang diambil sangat sedikit. Jadi jumlah manusia dengan jumlah mesin atau teknologi yang ada itu sangat kecil jumlahnya. Jadi manusianya sedikit, teknologinya banyak. Jadi di sini memang persaingannya sangat ketat. Nah, karena persaingan sangat ketat, di sini jelas untuk gaji sangat tinggi. Jadi di atas UMK atau upah minimum kota atau kabupaten. Nah, ini contohnya. Misalkan di industri, komputerisasi, listrik, kemudian pemesinan. Jadi di situ memang dibutuhkan orang-orang yang profesional, baik dari skill atau kemampuan maupun dari sikapnya. Nah, jadi nanti Anda kalau misalnya kepingin bekerja di industri teknologi, pada teknologi, lah inilah syarat yang harus Anda siapkan. Nah, kemudian yang kedua, jenis industri padat karya. Nah, di sini syarat tidak mutlak. Maksudnya untuk jurusan itu tidak berpengaruh. Jadi misalkan tinggi badan itu tidak seperti di jurusan jenis industri padat teknologi. Kemudian dari usia itu juga tidak begitu berpengaruh. Jadi syarat di sini tidak mutlak seperti di industri padat teknologi. Kemudian yang kedua, calon pekerja itu harus mau belajar hal yang baru. Karena apa? Kalau di industri padat karya itu cenderung kepada pekerjaan yang sebelumnya belum pernah kita lakukan atau keterampilannya tidak diajarkan di sekolah. Nah, jadi nanti Anda kalau misalkan mau melamar di industri padat karya harus mau belajar hal yang baru karena memang tidak ada sebelumnya dan tidak diajarkan di sekolah. Kemudian persaingan cukup ketat karena di sini yang dibutuhkan adalah manusia terampil dan mau bekerja keras. Jelas nanti meskipun syarat tidak mutlak, cuman nanti dari hal-hal khusus misalkan kedisiplinan, kemudian ketekunan itu tetap diperhatikan. Nah, untuk gaji di sini rata-rata UMK atau upah minimum kota dan kabupaten. Jadi setiap kota atau kabupaten itu memiliki standar gaji yang berbeda-beda. Jadi nanti Anda harus tahu sebelum Anda melamar bagaimana sih sistem penggajiannya, apakah menggunakan UMK atau sistem borongan atau seperti apa. Jadi nanti ini sebagai wawasan di awal supaya Anda ketika nanti mau bekerja tidak sampai salah pilih. Nah, ini contohnya. Misalkan di industri tekstil, menjahit misalkan, atau garment. Nah, ada juga yang industri makanan olahan atau industri UMKM, misalkan pengolahan makanan, atau juga industri tembakau, pembuatan rokok. Nah, di sini jelas yang kita bisa lihat adalah industri padat karya itu adalah menggunakan atau membutuhkan sekian banyak tenaga manusia daripada mesin atau teknologinya. Karena memang cenderung dari teknologi ini masih manual atau teknologi belum secanggih di industri padat teknologi. Oke, untuk jenis industri yang ketiga adalah jenis industri jasa. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, penampilan menjadi syarat utama karena memang industri jasa itu berhubungan langsung kepada customer atau kepada pelanggan. Nah, jadi nanti yang menjadi penilaian pertama ketika Anda mau melamar kerja adalah penampilan atau disebut good looking. Misalkan tinggi badannya harus 160 bagi laki-laki, 155 bagi perempuan. Dan ini memang menjadi salah satu syarat supaya di industri jasa ini memang supaya laku begitu ya. Jadi penampilan menjadi syarat utama. Kemudian jurusan tidak berpengaruh. Jadi siapapun dari jurusan apapun boleh mendaftar atau melamar. Karena memang nanti yang dibutuhkan selain penampilan juga pastinya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, biasanya yang
pintar ngomong nih atau yang pintar berkomunikasi lah, di sinilah tempat yang saya rasa tepat ketika Anda mau melamar di sini. Nah, untuk gaji rata-rata UMK. Contohnya apa saja? Nah, ini misalkan pramuniaga di minimarket atau supermarket. Ada juga yang menjadi pramugari, pramugara yang bekerja di industri transportasi. Ada juga Gojek. Nah, sekarang ini Gojek yang menjadi salah satu tren pekerjaan yang mulai muncul saat ini. Jadi banyak yang beralih dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, misal karyawan menjadi driver Gojek, ya. Kemudian yang terakhir adalah kasir atau teller bank. Jadi teller bank pun salah satu jurusan atau pekerjaan yang berhubungan dengan jasa. Jadi penampilan sangat diperhatikan. Kemudian dari attitude atau sikap pelayanan kepada pelanggan gitu. Jadi beberapa hal yang menjadi wawasan Anda sebelum bekerja itu nanti bisa dijadikan acuan, bisa dipelajari mulai dari sekarang. Nah, kira-kira sekarang apa sih karakter dalam bekerja yang dibutuhkan seseorang sebelum memasuki dunia kerja? Nah, di sini ada beberapa hal yang pastinya sebenarnya sudah ada pada diri kita, tapi mungkin masih belum maksimal, ya. Yang pertama, jujur. Nah, karakter kejujuran ini yang menjadi tolak ukur pertama. Seseorang bisa diterima kerja dan juga nantinya seseorang itu akan awet dalam suatu pekerjaan apabila dia itu jujur. Nah, kemudian kerja keras. Nah, tidak hanya jujur, tapi seseorang itu atau perusahaan itu suka dengan karyawan yang suka bekerja keras. Nah, jadi tidak gampang putus asa ketika mendapatkan job yang banyak dengan target waktu yang minimal, lah itu biasanya perusahaan akan senang dengan orang-orang yang suka bekerja keras. Yang ketiga adalah karakter ramah. Jadi seseorang itu tidak hanya bekerja melulu dengan mesin atau dengan alat, tapi ketika berhubungan dengan karyawan yang lain, dengan atasan ataupun dengan rekan sejawat itu dibutuhkan sikap ramah supaya nanti ketika bekerja tidak ada hambatan dalam komunikasi. Yang keempat adalah disiplin. Nah, di sini disiplin dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kedisiplinan itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi apalagi sekarang nih, dalam masa pandemi, nantinya kita mungkin lebih banyak pembelajaran daring di sini, jadi kedisiplinan mungkin akan sulit ketika kita tidak ada paksaan. Nah, jadi di sini harus kita paksa diri kita sendiri supaya bisa disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin belajar, dan disiplin apapun. Jadi pembiasaan ini harus kita latih dari sekarang karena kedisiplinan itu tidak bisa instan. Ya, jadi harus dimulai sejak dini dari kita sendiri dan dari rumah. Oke, yang berikutnya adalah percaya diri. Nah, kenapa karakter dalam bekerja itu harus seseorang yang percaya diri? Karena memang seseorang akan tahu potensi apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki, mungkin kelemahan apa yang dia miliki. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan baik dalam bekerja maupun masyarakat. Jadi dia tidak ragu lagi apa sih kemampuan saya supaya bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, biasanya orang kalau bekerja itu akan bisa dilihat dari tanggung jawabnya ketika nanti training. Nah, nanti sebelum menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak, sebelumnya ada training. Di sinilah karakter itu akan diseleksi oleh perusahaan. Jadi karakter-karakter dasar ini setidaknya harus kita miliki mulai dari sekarang atau kita tanamkan dari kepada diri kita sendiri mulai sekarang supaya nanti ketika kita dalam waktunya lulus kita sudah siap bekerja. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, siapkan diri dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, jelas nantinya dalam bekerja itu kita tidak hanya membutuhkan ijazah, tidak membutuhkan KTP dan syarat-syarat itu, tapi juga kondisi badan yang prima, kondisi badan yang sehat dan bugar. Supaya nanti perusahaan itu mau menerima kita dengan kita kondisinya sehat, jadi siap bekerja. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan mata. Nah, apalagi era teknologi
digital seperti ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Nah, jadi gadget ini salah satu hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mata kita. Jadi bijaklah dalam menggunakan gadget yang kita miliki supaya apa yang kita butuhkan bisa terpenuhi dan kesehatan mata pun tetap bisa kita jaga. Yang ketiga, ini tolong dipastikan bahwa dalam diri kita tidak ada tato ataupun tindik bagi yang laki-laki. Jadi disinilah hal pertama yang menjadi syarat ketika nanti Anda sebelum menjadi seorang karyawan, itu bisa dilihat dari selain kesehatan fisik, juga akan dilihat adakah bekas tato ataupun tindik yang ada dalam badan kita. Jadi tolong dipastikan jangan sampai ada tindik ataupun tato. Yang keempat, konsumsilah air mineral secara cukup. Nah, biasanya anak sekarang itu lebih suka ngopi daripada minum air mineral. Jadi disinilah nanti akan dilihat ketika ada cek kesehatan. Bagi siapa saja yang konsumsi air mineralnya kurang, nanti biasanya akan timbul gangguan kesehatan. Jadi mulai sekarang biasakan diri dengan sebanyak mungkin minum air mineral atau air putih supaya kondisi kita bisa tetap fit. Yang kelima adalah olahraga teratur. Nah, anak sekarang kan sukanya mager ya, malas gerak. Jadi usahakan olahraga ini tidak perlu olahraga yang berat, tapi olahraga yang teratur yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan tubuh kita. Jadi untuk tetap menjaga kebugaran, di sini perlu olahraga secara teratur. Yang keenam adalah istirahat yang cukup. Nah, selain makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan mata, olahraga, nah istirahat juga harus kita perhatikan. Jadi sehari semalam itu maksimal ada 6 atau sampai 8 jam kita harus beristirahat. Nah, jangan sampai kita terbiasa untuk begadang, misalkan ngegame, nongkrong atau apa begitu ya, melakukan kegiatan di malam hari, seharusnya yang digunakan untuk istirahat malah kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah beribadah dengan baik. Jadi semua hal yang sudah kita persiapkan, sudah kita lakukan, tanpa kita imbangi dengan ibadah pastinya belum cukup. Nah, karena kita tidak bisa lepas dari pertolongan Yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita siapkan, kita harus akhiri dengan ibadah. Jadi apapun agama kita, bagaimanapun cara kita beribadah, ibadah itu harus kita lakukan dengan baik. Oke? Nah, ini ada satu pepatah. Jika Anda tak tahan lelahnya belajar, berarti Anda siap menahan pedihnya kebodohan. Nah, di sini sebagai motivasi kalian, sebelum nanti Anda memasuki dunia SMK, alangkah lebih baiknya mulai sekarang kita tata pikiran kita tata hati kita, bagaimana sih menjadi siswa yang baik. Dan nantinya pastinya kita akan menjadi siswa yang lulus dan berprestasi, serta nanti di goal akhirnya atau tujuan akhirnya kita bisa bekerja. Oke, mungkin sekian paparan dari saya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitamkan putihku, kau takkan gelap. Kami bangga sekolah di SMK PGRI Turen. SMK PGRI Turen pasti! Melatih siswa kreatif dan berbakat di bidang non-akademik dapat tersalurkan di berbagai ekstrakurikuler di SMK PGRI Turen. Antara lain, pencak silat, seni musik band, bola voli, tartil Al-Quran, albanjari, bola basket, karate, pramuka, dan PMR. Kejar mimpi